Setelah berakhirnya Perang Dunia Pertama, Kekaisaran Jerman mengalami kekalahan dan harus menandatangani Perjanjian Versailles yang dimana itu sangat membawa kerugian perekonomian bagi Jerman. Kemudian Jerman berada di bawah kekuasaan Nazi yang dapat membawa perubahan. Karena perekonomian Jerman meningkat pesat antara tahun 1933 hingga 1939 dengan berkurangnya pengangguran secara drastis dan juga sangat menekankan swasembada ekonomi. Pada masa ini, Jerman berubah menjadi negara adidaya yang berkembang pesat dari segala lini. Berikut ini ada beberapa peninggalan era kekuasaan Nazi yang hingga sekarang masih bisa digunakan. Apa sajakah peninggalan-peninggalan itu? Mari simak video berikut ini. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe channel ini agar tidak ketinggalan info menarik lainnya, serta share video ini pada orang-orang terdekat kalian. Berkembangnya Jerman di bawah kekuasaan Nazi tidak hanya menyulut terjadinya Perang Dunia Kedua saja, namun ada juga perkembangan teknologi yang sangat berdampak positif dan hingga saat ini masih bisa digunakan. Salah satunya yaitu berkembangnya teknologi otomotif. Kala itu antara tahun 1930-an, Hitler menginginkan adanya kendaraan pribadi dengan harga yang murah agar masyarakat Jerman kala itu bisa memilikinya. Hingga akhirnya menugaskan seorang insinyur bernama Ferdinand Porsche untuk merancang mobil yang dikenal sebagai Volkswagen Beetle atau VW Kodok. Pesan Hitler kepada Ferdinand Porsche adalah kendaraan ini mampu mengangkut 2 orang dewasa dan 3 anak kecil pada kecepatan 100 km per jam, serta harganya tidak melebihi harga sepeda motor. Namun karena meletusnya Perang Dunia Kedua, produksi mobil ini sempat terhenti dan mulai kembali produksi pada tahun 1946 hingga 2019. Sejak pertanggal 10 Juli 2019, semua varian dari Volkswagen Beetle ini resmi dihentikan. Namun hingga sekarang ini masih dapat dijumpai di jalanan dan ada juga yang hanya menjadi kolektor item saja. Selain teknologi otomotif, di bidang industri lainnya pun Jerman mengalami perkembangan pesat. Salah satu hasil produksinya adalah jerrycan, yang dimana saat ini merupakan salah satu benda yang sangat umum digunakan untuk menampung air ataupun bahan bakar. Tetapi kala itu, belum ada yang memproduksi benda seperti jerrycan ini. Hingga sekitar tahun 1937, seorang insinyur Jerman bernama Müller mendapat perintah dari Hitler untuk mendesain sebuah wadah yang efisien untuk mendistribusikan bahan bakar bagi militer Nazi kala itu. Karena ini merupakan salah satu pengembangan untuk kepentingan militer, pengembangannya pun dilakukan secara rahasia. Hingga sekitar tahun 1939, Amerika Serikat mengetahui desain pembuatan jerrycan ini, namun tidak berhasil untuk mendesain ulang, dan sekitar tahun 1940, Inggris berusaha mempelajari desain jerrycan buatan Nazi dan berhasil menduplikasinya. Kemudian sekitar tahun 1944, Inggris mulai memproduksinya secara massal. Bahkan hingga saat ini, desain dari jerrycan masih tergolong sama dan masih digunakan untuk menampung benda cair dalam jumlah yang cukup banyak. Helikopter merupakan salah satu kendaraan transportasi udara yang bisa digunakan untuk keperluan komersil maupun militer. Desain dari helikopter sebenarnya sudah ada sejak ratusan tahun lalu diciptakan oleh Leonardo da Vinci, dan setelahnya juga ada beberapa insinyur yang mencoba membuatnya namun dengan desain yang belum sempurna. Hingga sekitar tahun 1940-an, Nazi berhasil mendesain dan produksi Fokker-Achilles F-8-223 Dragon. Ini merupakan helikopter pertama yang berhasil mencapai status produksi. Namun produksinya terhambat karena pengeboman pabrik oleh sekutu dan hanya 20 unit saja yang diproduksi. Hingga setelah Perang Dunia Kedua selesai, beberapa pabrik di luar Jerman berhasil memproduksi helikopter yang berasal dari pengembangan F-8-223 sebelumnya. Desain helikopter yang diproduksi oleh Nazi ini merupakan helikopter praktis pertama di dunia yang akhirnya menjadi acuan desain helikopter hingga saat ini. Selama Perang Dunia Kedua, Nazi terus bereksperimen dan mengembangkan teknologi militernya yang bisa dikatakan selangkah lebih maju pada awal Perang Dunia Kedua. Salah satu yang dikembangkannya adalah ubin anechoic yang merupakan ubin karet polimer sintetis yang mengandung banyak rongga kecil yang ditempelkan pada lambung luar kapal selam ataupun kapal militer guna mendistorsi gelombang suara sonar dan meredam kebisingan. Ubin anechoic ini dikembangkan pertama kali sekitar tahun 1940 oleh Angkatan Laut Nazi. Namun pada awal pengaplikasiannya mengalami masalah pada bagian perekatnya sehingga beberapa bagian menjadi longgar dan mengakibatkan turbulensi di dalam air dan juga menurunkan kecepatan secara signifikan. Akhirnya, sekitar akhir tahun 1944, masalah perekat ini berhasil teratasi. Penggunaan ubin anechoic ini masih digunakan hingga saat ini untuk melapisi bagian luar kapal selam ataupun lambung-lambung kapal militer.
Selain berkembangnya teknologi otomotif, industri, dan militer, pada era pemerintahan Nazi juga tercipta salah satu minuman berkarbonasi paling laris di dunia hingga saat ini. Awalnya, The Coca-Cola Company memiliki salah satu cabang yang berada di Jerman. Namun karena meletusnya Perang Dunia Kedua, Jerman mengalami embargo perdagangan oleh banyak negara, terutama negara-negara sekutu. Karena hal itu, mengimpor bahan-bahan untuk memproduksi Coca-Cola sangatlah sulit. Hingga akhirnya, pada tahun 1940, Max Keith, kepala Coca-Cola Deutschland, memutuskan untuk membuat produk baru untuk pasar Jerman menggunakan bahan-bahan yang tersedia di Jerman, dan seorang sales bernama Joe Nip memberi nama produk ini dengan nama Fanta. Namun setelah Perang Dunia berakhir, produksi Fanta ini sempat dihentikan, hingga pada tahun 1955 kembali diperkenalkan dan menyebar ke seluruh dunia hingga saat ini.